Halo, berjumpa lagi dengan saya Ripan dari Applicat Indonesia. Pada episode One Day One Part kali ini, saya akan membuat kembali sebuah model 3D dari file 2D yang saya miliki ya di sini. Meskipun di sini sudah ada gambar isometriknya, tetapi saya belum sama sekali memiliki file 3D ini karena saya memang mencari gambar drawing ini dari internet random sebagai challenge bagaimana membuatnya di SolidWorks. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa pandangan ya. Pertama-tama berarti kita harus membuat atau aplikasikannya ke SolidWorks itu bagaimana penentuan plan atau sketch-nya. Kita langsung saja ke SolidWorks di sini. Pertama kita buat part ya, new, kemudian buat part, klik OK. Seperti biasa. Nah, pertama saya coba mungkin saya perhatikan untuk section ini, saya akan buat bagian ini sebagai base-nya. Berarti saya harus perhatikan bagian yang melengkung ini dulu ya. Saya akan coba di sini buat dari right plane ya. Saya akan buat dari right plane. Nah, di sini saya akan buat garis seperti ini. Kemudian saya tarik ke atas, tapi ini kan belum melengkung ya. Tipsnya untuk membuat ini menjadi arkus, kita bisa balikan kursor ke sini, kemudian tarik lagi, maka otomatis dia menjadi arkus. Saya klik, kemudian tarik lagi ke atas seperti ini. Di sini saya buat tangen seperti ini. Sekarang kita tinggal definisikan ukurannya di sini ya. Ukurannya tingginya di sini 132. Oke. 132 di mana dia radiusnya, maaf bukan radius. Oh ya, ini radius. Kita masukkan dulu radius di sini sejauh 76 mm. Kemudian di sini sudutnya, oke, berarti saya harus garis bantu dulu di sini. Saya harus buat dulu garis bantu sebuah center line di sini. Ini dengan derajatnya 56 derajat seperti ini ya. Selanjutnya di sini tingginya bagian ini sebesar 30 mm. Oke, ini sketch sudah fully defined. Di mana di sini sudah memiliki informasi untuk derajatnya juga, radius dan yang lainnya ya. Nah, di sini kita langsung saja keluar dari sketch. Kita akan gunakan fitur yang namanya swipe boss ya. Kita klik swipe boss ini, karena profil ini lingkaran, kita nggak perlu membuat profil sketch lingkaran dulu. Kita langsung pilih circular profil. Nah, kita diameternya kita cek ini berapa. Di sini ada informasi untuk diameternya yaitu 65 mm. Oke, 65 mm. Sini sudah. Kemudian di sini kita akan membuat lubangnya. Nah, lubangnya bagaimana? Kita bisa menggunakan sketch yang telah kita gunakan nanti, yaitu untuk sketch yang ini. Jadi di SolidWorks itu kita nggak perlu yang namanya membuat lagi sketch jika memang sketch itu bisa digunakan. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan sketch yang sudah ada. Kita langsung ke fitur di sini namanya sweep cut ya. Sama circular profile untuk bentukan yang akan memakan dagingnya, diameternya berapa. Nah, di sini kan ini ada tebalnya ya, 2,5, kita berarti ini kurang lebih setengahnya lagi berarti 5. Tebal dindingnya itu berarti 5 mm. Nah, di sini berarti kita kita inputkan di sini 65 mm kurangi dalam kurung di sini 2,5 kali 2 karena ada di sini ada 2 ya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung input 5, tapi nggak apa-apa. Saya ingin menunjukkan bahwa di SolidWorks itu kita bisa menginput dimensi itu dengan equation ya. Nanti akan ada di sini informasinya, yaitu 60. Ini berarti bukan. Nah, kita ulangi, saya ulangi 65 kurangi dalam kurung 2,5 kali 2. Ya. Nah, ini 2,5 kali 2. Oh, maaf. Kita input 10, di sini 5, bukan 5, oke? Karena nanti akan dikurangi lagi yang 2,5, berarti 55 ya. Kalau sudah klik oke. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan buat lagi sketch untuk memakan daging yang 12 ini. Kita buat sketch di sini, kemudian kita offset di sini ya. Kita offset ini bagiannya ke dalam, yaitu sebesar 2,5. Nah, seperti ini, kemudian klik OK. Ini sudah ada. Nah, sekarang saya akan melakukan cut. Nah, cut, tapi pilihan di sini
flip side cut. Jadi yang luarnya. Jadi bukan yang dalamnya ya. Kita input di sini 12. Nah, kayak gini. Oke. Nah, sudah. Ini jadi kita tidak perlu membuat sketch bagian luarnya, itu bisa mengcutnya itu keluar. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa hidden sketch yang ini. Oke, ini untuk base yang melengkung ini sudah beres. Sekarang saya akan buat base bagian yang ini ya. Yang bagian ini kita dari permukaan bawah. Dari permukaan bawah kita buat sebuah center line dulu sebagai pembantu saya di sini untuk membuat lingkaran lubang ini 1 dan ini 2. Nah, di sini kita buat dengan titik origin yaitu midpoint. Kita input di sini diameternya berapa? Informasinya oke, kita fokus di view yang ini yaitu diameternya 20 ya. Oke, saya buat lagi lingkaran di sini. Saya input di sini bensi 20 mm. Karena ukuran ini akan sama, jadi saya berikan equation di sini equal. Jadi dia ketika ini dirubah maka itu akan berubah. Kemudian jaraknya di sini 160 ya. Jarak antar kedua lubang ini 160. Nah, sudah 190 kita input. Sekarang kita buat sebuah 3 point arcus seperti ini. Kemudian jarak juga ini kemiringan seperti ini. Kemudian saya buat radius juga di sini. Sama kita bikin sembarang dulu. Seperti ini ya, sketch. Nah, seperti ini dulu. Saya buat tarik lagi. Kemudian saya tarik lagi ke sini. Kita berikan beberapa relasi di sini ya. Tangen, kemudian ini juga tangen. Ini bisa seperti ini juga di blok ya, tangen juga. Ya. Bisa blok seperti ini. Oke, ini tangen. Oke. Ini sudah kita berikan relasi center yang ini dengan center ini, dia harus ada relasi coincident, begitupun yang ini. Oke. Ya, match point sama juga. Kemudian kasih di sini berikan informasi radiusnya 50 karena ini akan sama dengan radius ini, kita equalkan kembali. Nah, yang ini, center yang ini, dia harus coincident juga dengan ini. Begitupun center dari radius yang ini, dia merge lagi nih. Kemudian setelah itu kita berikan informasi radius untuk bagian luar yaitu 24 mm. Oke, 24 mm. Nah, kita berikan equation equal kembali. Oke, ini udah. Oke, kita ini tangan juga. Oke, ini sketch sudah fully defined. Kita bisa keluar dari sketch, kemudian berikan extrude. Extrude di mana tebalnya berarti naik ya ke atas. Tadi karena titik originnya kita dari sini. Di mana tebalnya kita input di sini 12 ya. Oke, 12 sudah. Kita tinggal memberikan lubangnya di sini. Kita buat sketch, buat lubang. Kita langsung aja komponen titis, feature, cut extrude. Nah, ini otomatis langsung ya, nggak usah lama-lama pilih permukaannya, kita bisa sangat cepat mendesain di SolidWorks. Ini sudah. Kalau tinggal berikan di sini informasi radius untuk bagian ini supaya smooth. Kita input di sini 5 mm. Oke. Base pertama sudah selesai ya, yang ini. Sekarang kita akan membuat bagian yang ini, yang miring ini, nanti setelah itu bagian daging yang ini. Nah, pertama-tama berarti kita harus membuat plan dulu dari front plan, oke? Sebagai garis bantunya nanti. Saya buat di sini hidden line visible seperti ini. Saya buat sebuah center line sebagai garis bantu nanti saya. Kemudian saya buat center line lagi dari sini miring ke sini ya. Nah, di sini sudah. Kemudian saya buat garis lagi di sini. Nah, dengan ini saya buat di sini dia midpoint, dia merubah menjadi contraction juga. Nah, di sini kemiringannya di mana dari sudut ini. Oke, sini saya coba dulu yang center line yang ini sama. Nah, seperti ini ya. Saya buat yang ini dengan ini dia apa namanya? Midpoint. Nah, saya coba trim yang ini ya. Tadi. Oke, saya buat di sini berikan sudut untuk line yang ini dengan ini dia sebesar berapa? 60 mm. Kemudian yang ini dengan garis yang ini dia harus tegak lurus. Oke, ini sudah. Kita jaraknya dari poin ini ke titik origin di sini sejauh 200 mm. Oke, ini sudah, di mana ini 72 ya, kalau dicek ini harus 72 kemiringannya. Oke, kita input di sini 72
42 derajat. Ini sudah. Kemudian di sini informasinya sudah, apalagi kita coba cek ini apa ya. Oke, ini masih naik turun, berarti saya harus kunci dari titik origin ini. Nah, dari titik vertex ini ke sini yaitu sebesar 90. Oke, ini sketch sudah fully defined, jadi sketch ini saya gunakan untuk membuat plan baru ya sebenarnya, untuk terutama untuk membuat ini nih. Nah, di sini saya coba garis bikin poin juga untuk membuat plan nanti untuk pemberian daging dari seperti pipa ini ya, di sini di midpoint saja. Oke, kalau sudah di sini keluar dari sketch. Nah, sekarang saya akan fokus dulu membuat plan. Nah, pertama ini saya ini sepertinya saya harus cek dulu ya. Ini sepertinya harus bikin plan dulu. Saya coba ulangi dulu, saya buat supaya tengah-tengah, karena ini nanti nggak tengah-tengah di sini. Saya akan section dulu ya di sini. Saya akan coba section dulu dari right plan seperti ini. Saya klik, oke. Nah, di sini saya coba pandangan kanan seperti ini. Kemudian saya coba ini bagian frontnya. Nah, ini supaya tengah-tengah, saya akan buat plan dulu. Nah, kita cari referensinya untuk sini ada tidak? Oke. Saya pilih di sini dari front plan. Nah, second reference-nya yaitu garis ini. Saya akan coba di sini ada midpoint tidak? Oke, belum ada. Terusnya ada di sini. Oh, saya rubah dulu ini hidden line visible. Saya plan, kemudian saya pilih front plan ini. Second reference-nya saya pilih di sini. Oke, ini belum ada. Nah, berarti saya harus bikin garis bantu dulu. Nah, oke. Kalau enggak saya buat sketch yang tadi ya, saya coba showin di sini. Nah, seperti ini. Oke, saya bikin kembali nih plan, kemudian pilih plan 1, kemudian second reference-nya yang ini. Nah, poin ini. Jadi dia nanti ada di tengah-tengah. Oke, sudah. Nah, tadi kan kita sudah membuat sketch ya. Tadi sudah membuat sketch di sini menggunakan front plan untuk sketch yang 19 ini. Saya ingin berubah menggunakan sketch yang ini. Bagaimana caranya? Kita klik kanan di sini edit plan. Oke, pilih plan yang pertama tadi, maka dia otomatis ada di tengah-tengah sekarang ke plan yang baru tadi. Oke, di sini saya sekarang fokus membuat plan lagi di sini. Saya akan buat plan dulu untuk bagian ini ya, nanti batangnya. Di sini saya buat yang ini. Saya akan referensinya ini, dia tegak lurus, jadi sudah. Kemudian plannya nanti untuk bagian base yang ini. Oke, di sini saya buat plan kembali, berarti ini poinnya yang ini. Saya ulangi di sini. Tadi sudah pilih ya, jadi saya pilih poin ini, second reference-nya yang ini. Nah, jadi dia tegak lurus seperti ini. Oke. Nah, sini plan-nya sudah ada 2 ya. Nah, pertama kita akan fokus dulu untuk membuat sketch yang ini. Oke. Kita buat sketch dulu yang miring ini. Nah, kita normal tuhkan seperti ini ya. Kita normal tuhkan, kita berarti ukurannya yang ini. Oke. Di sini ini kita bisa tarik seperti ini ya sebenarnya nih. Oke. Nah, ini sudah. Oke, selanjutnya seperti biasa kita buat dulu center line di sini sebagai garis pembantunya ya di sini seperti ini. Oke. Sebagai garis pembantunya di sini saya pilih titik. Nah, dengan ini kita buat jadi midpoint. Oke. Kita normal tuhkan kembali arahnya yang ini pilihannya. Kita buat kembali di sini. Oke, karena sepertinya ini sama, kita bisa menggunakan sketch yang tadi ya. Berarti sketch yang tadi yang ini. Nah, kita supaya nggak repot-repot, kita membuat sketch, kita bisa mengcopy ya sebenarnya. Kita blok yang ini, kita Ctrl C, keluar dari sketch, kita edit yang ini, kemudian kita paste di sini seperti ini. Nah, kita di sini langsung kita rotate, oke? Nah, kita rotate, kita pilih poin yang ini. Kita input di sini 90 mungkin ya. Nah, oke, 90 sudah. Sekarang kita blok yang ini, kita geser ke sini. Oke. Nah, ini
kita koinsidenkan dengan ini. Oke, ini sudah. Ini jaraknya kita input lagi di sini 160. Oke, udah 160. Berarti kita yang ini kita hapus dulu ya, yang bawaan dari sana. Sket yang tadi dengan poin ini kita buat dia merge, kemudian yang ini kita buat juga merge juga. Oke, udah. Nah, radiusnya ini kita input tadi berapa? Sini input 50 ya. 50. Ini dengan ini kita berikan equal sama ya, udah 50. Nah, kita cek ini kan masih belum fully define, kita cek apa nih? Oke, ini masih bergeser, berarti belum center di sini. Kita buat ini coincident. Oke. Kita pilihnya sketnya yang ini ya. Nah, coincident. Nah, sudah fully define di sini ya. Nih. Sudah fully define. Nah, kita langsung jika merasa terganggu ya untuk relasi kita bisa nonaktifkan seperti ini. Nah, kalau ini juga kita hidden dulu ya biar tidak pusing di sini. Oke. Kita belakang kita hidden. Kalau misalnya kita langsung saja extrude di sini. Ya, extrude. Tebalnya arahnya keluar sebesar 12 mm sama ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita hidden yang ini, plane-nya. Nah, sekarang kita buat sketch di sini. Di plane yang ini kita buat lingkaran. Di sini diameternya 48 ya. Kita input di sini 48 mm. Nah, kemudian kita extrude di sini. Kita extrude. Pilihannya di sini up to next. Jadi dia sampai body sini. Begitupun yang direction 2. Jadi ini bisa dua kali ya. Dua arah sekaligus extrude-nya. Kita isi input di sini juga up to next. Oke. Oke. Kita coba dulu. Bentar, ini pilihannya. Oke, yang ini dulu. Merge direction to. Kita pilih up to surface mungkinnya yang kedua. Nah. Oke, enggak. Jangan up to surface. Oke, berarti kita coba kalau nggak bisa sekaligus, kita lakukan dulu untuk yang pertama di sini pilihannya up to next ya di sini. Kemudian gampang kita tinggal buat sketch atau gunakan sketch yang tadi. Kita buat sketch aja di sini, kemudian kita extrude kembali. Pilihannya di sini up to next juga. Oke. Oke, karena up to next itu kadang nggak berlaku kalau dia nyentuhnya itu nggak sekaligus ke sana. Berarti di sini saya pilihannya saya coba extrude lagi. Nah, up to next itu kalau di sini ada bagian yang tidak tersentuh itu nggak bisa ya. Oke, berarti kita pilihannya up to surface. Oke. Nah, up to surface. Oke, up to surface ini. Nah, ini karena di sini kan ada nih. Oke. Oke, up to surface kita lihat dulu model 3D-nya. Oke, benar. Ini harusnya sudah ya. Sudah benar di sini. Up to surface. Sebentar, saya cek dulu, jangan sampai ini salah. Takutnya ini nggak pas dengan senternya ya, harusnya ini dia senternya pas. Kalau saya coba section dulu ya dari bagian sini. Oke, nah dari sini saya cek nanti ini ketika ini pandangan kanan ini harus pas. Oke, sepertinya ini ada yang kurang 90. Oke, kita cek dulu di sini dia sudah benar belum sketnya 48 ya, benar 48. Saya coba pandangan depan. Oke, saya coba extrude kembali. Salah. Saya buat sketch yang ini, kemudian saya extrude juga di sini. Oke. Nah, kita coba sini aja dulu. Sepertinya ini kurang bergeser ya. Nah, ini kurang ke sebelah sini ya. Ini masih di sini. Berarti kita jangan midpoint yang tadi. Nah, kita rubah lagi. Mungkin di sini ada sedikit kesalahan dulu.
saya rubah plan yang ini ya. Nah, plan yang ini. Saya edit dulu di sini. Ini bukan midpoint-nya, bukan yang ini. Midpoint-nya berarti saya coba pandangan ini lagi. Saya coba munculkan sketch yang mana ya? Yang tadi, yang ini. Saya coba munculkan sweep yang ini. Show. Nah, kita scan referensinya coba yang ini. Ini midpoint-nya harusnya sudah tengah-tengah. Midpoint-nya sudah tengah-tengah. Belum. Oke, sudah. Oke, berarti kalau kita yang nggak tengah-tengah, kita jangan menggunakan itu. Kita bisa menggunakan jarak ya. Kita jarak saja di sini. Anggap di sini tadi kan kita ngelihat dulu 10 seperti apa. Apakah sama dengan midpoint? Karena di sini oke, enggak ada di sini kita input 15. Nah, 15 sudah. Oke, kita anggap 15. Nah, kita langsung di sini extrude, oke. Kita extrude di sini. Pilihnya up to next. Nah, sekarang sudah. Ini sudah seperti ini. Ya, kita hidden kembali sketch ini kalau merasa terganggu, begitu pun plan yang ini dan sketch yang ini. Nah, sudah. Oke, saya ternyata masih memerlukan sketch yang ini. Nah, sekarang kita bisa menggunakan feature kembali di sini. Saya akan membuat plan kembali dari plan yang ini. Saya mungkin tetap dimunculin ya. Kita bisa buat sketch di sini. Oke, ini udah buat sketch, kita bisa pilih offset dari permukaan ini ke dalamnya itu 48 ya, lubangnya berapa ini? Lubangnya ini tidak ada informasinya ya, 48 ya sudah, berarti kita buat saja lingkaran di sini. Buat sebuah lingkaran. Oke. Buat sebuah lingkaran dari sini yaitu 40 ya. Jadi tebal dindingnya 4. Nah, di sini kita bisa pilih extrude cut, pilihannya mid plane. Arahnya kita tarik saja seperti ini. Nah, ini sudah sepertinya, kita klik OK. Oke, ini lubangnya kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, oke, saya keluar dari section. Nah, ya kurang lebih hasilnya mungkin seperti ini ya. Kalau ini kelebihan tadi, jangan kelebihan. Di sini saya coba tarik dulu. Nah, oke, ini atau karena itu panjangnya nggak beda ya, berarti saya ulangi di sini. Kita bisa 2 kali cut di sini ya. Nah, yang ini mungkin sampai sini aja, sampai tengah-tengah, jangan sampai tembus. Begitupun direction 2 di sini. Nah, kalau direction 2 sampai tembus. Oke. Nah, oke, kurang lebih hasilnya ini mungkin ya. Untuk pembuatan modelnya di sini sama. Kalau mau kasih radius di sini boleh juga diberikan ya di sini. Kurang lebih modelnya hasilnya seperti ini. Kalau ada kekurangan mungkin itu dicek lagi saja di dimensinya, tapi secara basically kurang lebih ketika mendapatkan profil-profil yang posisinya tidak normal, itu kita bisa dibantu menggunakan teknik pembuatan plan ya, kemudian dibantu dengan pembuatan sketch seperti sketch yang saya buat ini gitu. Nah, kalau mau tambah warna ya kita tinggal pilih color saja di sini, kita edit warnanya ini, edit menjadi warna kuning. Oke. Nah, oke. Ini untuk desain one part kali ini. Kurang lebih modelnya seperti ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih telah menonton di episode yang keberapa ya? Yang ke-23 ya di one part kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di episode one part yang lainnya.